Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman semua. Kondisi lagi hujan ya di luar ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga yang mengalami keluhan seputar lambung baik itu gastritis atau GERD bisa cepat membaik. Memang pemulihan tidak instan, namun yakinlah bahwa itu bisa pulih ya teman-teman ya. Memang yang agak sulit itu nanti yang sudah ke tahap anxiety ya. Jadi yang GERD sudah ke tahap anxiety itu cukup sulit karena nanti saya akan kupas di channel ini bagaimana pengalaman saya bisa terbebas dari GERD yang disertai dengan anxiety dan gastritis juga yang pernah dialami oleh istri saya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis atau GERD ataupun yang belum terjadi GERD, yang biasanya kembung-kembung itu juga sama ya. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Irfan. Ini seperti yang saya alami juga ya. Ini memang sangat menarik. Ini belum pernah saya bahas ya. Namun ini persis seperti yang saya rasakan dan sampai saat ini terkadang ini juga terjadi gitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan relaksasi otot-otot di tubuh kita ya. Jadi ada beberapa saraf ya istilahnya ya. Itu yang harus bisa kita rilekskan gitu ya. Dan itu sangat-sangat harus kita kupas lebih dalam ya. Oke Kak Irfan, komennya di sebelah bisa teman-teman baca sendiri. Maaf Mas, kenapa tiap nyetir mobil saya sering sesak dan seperti panas di perut dan kerongkongan? Apa karena tekanan injak pedal kopling yang agak menekan ke perut dengan gas itu ya Mas? Atau nggak ada hubungannya? Ya Mas Kak Irfan. Jadi Kak Irfan itu benar, Kak Irfan itu ada hubungannya ya. Jadi ketika kita menyetir kendaraan, kenapa kok kita rasanya kok sering reflux gitu ya, sering sesak gitu ya. Kemudian apakah ini ada hubungannya dengan kita konsentrasi nyetir, dengan kita ngopling, injak gas gitu ya? Ternyata benar ada hubungannya. Hubungannya apa? Ketika kita nyetir mobil ya, konsentrasi otak kita ya, otak kita ini dalam kondisi fokus ya, fokus. Nah, saraf-saraf yang bekerja teman-teman ya, itu membuat tubuh kita ini dalam kondisi siaga ya, kondisi siaga semua ini, sehingga saat tubuh kita ini kondisi siaga teman-teman ya, siaga dan istilahnya siap bertempur atau berlari. Ketika kita mengalami keluhan seputar GERD ya teman-teman ya, nah disitulah terjadi keluhan, entah itu sesak, entah itu dada panas, reflux ya, dada panas, di tenggorokan panas, kemudian panas seperti panas di perut, bisa jadi ada peradangan lambung juga bisa. Nah, saya juga seperti itu, Kak Irfan ya. Saat saya mengalami GERD, saya paksakan untuk nyetir kendaraan dan itu saat sudah lumayan pulih ya, saya mengalami itu Kak. Jadi seperti sesak ya. Atau kalau nggak gitu seperti keras di area dada kiri, dada kanan. Karena kita fokus seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu kita harus sebisa mungkin relax-relaxnya. Memang ini tidak mudah, jujur ini tidak mudah. Saya pun sekarang masih mempelajari akan hal ini. Dalam artian kalau saya nyetir kendaraan, saya harus bisa menikmati relax. Jadi memang tidak bisa kita samakan seperti dulu karena istilahnya ketika kita mengalami GERD teman-teman ya, saraf yang bekerja itu saraf-saraf yang istilahnya itu mengkondisikan kita itu siap untuk siaga. Oleh karena itu istilahnya harus kita rilekskan biar pencernaannya ini ikut bekerja ya. Jadi ketika kita siaga teman-teman, pencernaan ini istilahnya berhenti atau menunda. Nah, saat kita nyetir itu kita kan kondisinya siaga. Nah, oleh karena itu kita harus bisa serilaks mungkin gitu Kak Irfan. Kalau saya berusaha serilaks mungkin nyetir kendaraan, dengerin musik dan setiap setengah jam saya istirahat ya. Jadi tidak terlalu saya paksakan menyetir berjam-jam karena memang perlu pemulihan atau kebiasaan lagi. Kalau dulu memang kita kuat ya, nyetir 1 jam 2 jam tanpa henti. Tapi sekarang saya masih belum kuat. Saya nyetir setengah jam itu sudah harus istirahat, relax tubuh, entah itu grounding ya atau nyeker ya, entah itu buang air kecil, entah itu cuma cuci muka gitu ya. Itu saya laksanakan sampai sekarang Kak Irfan. Sehingga
itu yang bisa membuat kita rileks saat menyetir. Karena saya memang di rumah masih saya sendiri yang bisa nyetir, sehingga saat perjalanan ke rumah orang tua ya di Mojokerto itu tidak bisa ada yang gantiin, sehingga saya harus berhenti Kak Irfan untuk istirahat berhenti kurang lebih setengah jam, kemudian lanjut lagi seperti itu. Nah, saat saya teliti Kak Irfan ya, saat saya teliti saya tidak nyetir, saya sebagai penumpang tidak terjadi sensasi ini. Namun ketika saya kembali nyetir, sensasi itu kembali muncul. Berarti apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ketika kita sudah pulih atau belum pulih, teman-teman ya. Ketika kita stres berat ya, atau terlalu fokus ya, menggunakan konsentrasi otak kita, teman-teman ya. Di situ memang kondisi kita memang belum 100% pulih ya. Nah, disitulah sensasi muncul. Sehingga saya harus bisa menyadari hal itu, sehingga diterima dengan ikhlas bahwa eh, saya kalau nyetir jauh belum bisa, saya kalau nyetir malam masih belum bisa maksimal ya. Jadi kita mengerti kondisi kita. Tubuh jangan dipaksa Kak Irfan. Ya, jelaskan ke saudara, ke keluarganya kalau memang tubuh kita saat ini saya masih belum bisa nyetir yang jauh, saya belum masih bisa nyetir malam. Kalau malam tambah nemen Kak Irfan. Saya buram malam itu ya. Jadi tidak begitu fokus. Pernah saya paksakan saya ke Magetan nyelawat ya atau takziah. Nah itu gantian dengan adik saya. Saya udah bilang saya belum bisa nyetir lama gitu ya. Saya gantian dan saya dikasih tugas itu pulang itu malam di tol. Pelan-pelan saya. Saya hanya jalan di 60, 80, nggak berani. Karena sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa kita samakan. Dan itu tidak bisa diceritakan kepada orang-orang agar mereka ini mengerti kondisi kita yang jelas. Jelaskan saja bahwa saya sekarang untuk nyetir masih belum bisa terlalu kuat seperti dulu. Tidak apa-apa Kak Irfan, intinya jangan dipaksa. Nanti kita pelan-pelan memperbaiki pola makan, pola nutrisi, ya, pola aktivitas, pola istirahat, dan ada terapinya nanti. Istilahnya terapinya itu kita berusaha membuat tubuh kita stres, tapi dengan stres yang bisa kita kontrol. Contohnya mandi air dingin, hujan-hujan, ini salah satu terapi juga. Kemudian jalan kaki tanpa alas kaki atau grounding, kemudian olahraga, itu menjadi salah satu terapi. Nanti tubuh kita ini kita kasih stres pelan-pelan ya, agar terbiasa lagi. Karena kita dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun yang sudah ada anxiety, otak kita ini mintanya itu yang rileks-rileks, yang tenang-tenang. Karena apa? Biar pencernaannya membaik. Namun ketika kita paksakan untuk nyetir dengan fokus konsentrasi tinggi, itulah yang terjadi. Jadi jawabannya ada hubungannya. Oke gitu Kak Irfan ya, bisa dipahami. Kita sama-sama mengalami Kak Irfan, jadi diterima kondisinya. Nanti pelan-pelan akan membaik. Gitu ya Kak Irfan ya. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita intinya belajar bersama di akun ini, karena saya bukan dokter, bukan ahli medis. Saya sharing pengalaman seputar gastritis, GERD ya, yang disertai dengan anxiety atau tidak. Barangkali bincang-bincang kita bisa didengar oleh teman-teman, dijadikan referensi, sehingga kita bisa belajar bersama untuk pulih bersama. Oke, seperti itu teman-teman video kali ini. Kita coba lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.